Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide pertama, kita akan melihat judul, sampul, dan judul. Jadi, guys, di slide pertama ini, kita mulai dari gambaran besar dulu. Jadi, proyek yang kami buat ini berjudul Program Pembagian Harta Warisan, yang merupakan mini proyek dari mata kuliah Logika Pemrograman. Proyek ini dikerjakan oleh kelompok kami sebagai latihan untuk menerapkan logika yang terstruktur ke dalam sebuah permasalahan yang nyata. Kenapa kami mengangkat tema warisan? Karena pembagian harta warisan, khususnya dalam Islam atau yang dikenal dengan faraid, itu sebenarnya punya aturan yang sangat jelas. Tetapi di sisi lain juga cukup rumit kalau dihitung secara manual. Banyak percabangan, banyak kondisi. Kalau salah satu langkah itu keliru, maka hasil akhirnya bisa akan langsung salah. Nah, dari situ kami mengambil satu kalimat kunci yang jadi pegangan proyek ini, yaitu logika yang terstruktur menciptakan perhitungan yang tepat. Artinya, kalau alur berpikirnya rapi, maka hasil menghitungnya juga bisa dipercaya. Program ini kami buat dalam bentuk prototipe berbasis C++. Konsoler, jadi fokus utamanya bukan tampilan, tapi bagaimana logika perhitungannya berjalan dengan benar. Di video ini, nanti kami akan jelaskan mulai dari latar belakang, perancangan algoritma, implementasi program, sampai refleksi dan rencana pengembangan kedepannya dengan bahasa yang santai supaya mudah dipahami. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide 2 itu daftar isi. Kenapa kami isi daftar isi? Kita masuk ke daftar isi ini supaya teman-teman semua punya gambaran alur presentasinya. Secara garis besar, presentasi ini akan dibagi ke beberapa bagian utama. Pertama, kita akan bahas tentang ide aplikasi dan alasan kenapa proyek ini dibuat. Setelah itu, kita lanjut ke problem statement dan solusi yang kami tawarkan melalui program ini. Kemudian, ada penjelasan tentang perancangan algoritma, struktur logika yang digunakan, dan bagaimana program ini diimplementasikan menggunakan bahasa C++. Setelah bagian teknis, kita juga akan bahas pengujian program dan contoh output yang dihasilkan supaya terlihat apakah program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan atau belum. Lalu ada bagian kendala yang kami hadapi selama pengerjaan, refleksi kelompok tentang apa saja yang kami pelajari, dan terakhir rencana pengembangan lanjutan. Jadi alurnya dibuat bertahap dari konsep sampai evaluasi supaya ceritanya nyambung dan tidak lompat-lompat. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ke slide ketiga, itu ide aplikasi dan justifikasi. Di slide ini kita mulai masuk ke ide utama aplikasi. Seperti yang sudah sedikit disinggung sebelumnya, perhitungan faraid itu sebenarnya sangat logis, tapi karena alurnya banyak dan saling berkaitan, orang sering merasa bingung kalau harus menghitung sendiri. Nah, dari situ muncul ide untuk menjadikan perhitungan warisan sebagai objek latihan logika pemrograman. Cocok banget nih, karena di dalamnya ada banyak kondisi seperti ada atau tidaknya anak, ada pasangan atau tidak, masih ada orang tua atau tidak, dan seterusnya. Semua itu bisa diterjemahkan menjadi pencabangan logika dalam program. Selain sebagai latihan logika, aplikasi ini juga punya manfaat yang praktis. Program ini bisa membantu pengguna memahami pembagian warisan dasar secara cepat. Jadi, bukan cuma asal keluar angka, tapi alurnya jelas dan terstruktur. Tujuan utama aplikasi ini adalah menyediakan simulasi pembagian warisan yang mudah dijalankan melalui C++ konsoler. Kami sadar program ini belum mencakup seluruh hukum faraid. Untuk menunjukkan bagaimana logika pemrograman bisa dipakai untuk menyederhanakan masalah yang kompleks. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide 4, problem statement dan solusi. Di slide ini kita bahas masalah yang ingin diselesaikan dan solusi yang kami tawarkan.
Masalah utamanya adalah pembagian warisan memiliki aturan yang luas dan detail tanpa panduan yang sistematis. Banyak orang kesulitan menentukan bagaimana masing-masing ahli waris. Kalau dilakukan manual, biasanya orang harus buka tabel dulu, lihat kondisi satu persatu, lalu menghitung sisa harta secara bertahap. Ini rawan kesalahan, apalagi kalau kasusnya agak kompleks. Solusi yang kami tawarkan adalah membuat program C++ yang bisa menghitung bagian warisan secara otomatis berdasarkan input dari pengguna. Jadi, pengguna cukup memasukkan data dasar seperti total harta dan ahli waris dan kondisi ahli waris. Lalu, program akan memproses semuanya. Namun, perlu dicatat juga, karena ini prototipe, program yang dibuat belum mencakup seluruh hukum faraid, variabel ahli waris yang dihitung masih terbatas. Yang kami bikin ini loh masih terbatas, yaitu suami atau istri, kemudian ayah, ibu, dan anak. Selain itu, semua penghitungan dilihat dari sudut pandang orang yang meninggal sebagai pewaris. Itulah bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Masuk ke slide perancangan algoritma. Di sini kita mulai membahas bagaimana alur logika program ini dibangun. Langkah pertama, tentu saja kita harus mendeklar data seperti total harta, ada atau tidaknya pasangan, jumlah anak, dan keberadaan orang tua pada kotak-kotak kuning di sebelah kiri layar. Selain itu, digunakan juga variabel boolean untuk mengecek kondisi tertentu, misalnya ada atau tidaknya anak. Konsep penting lainnya adalah perhitungan sisa harta. Setelah pembagian tertentu dibagikan, sisa harta dihitung ulang dan digunakan untuk pembagian berikutnya. Ini terus dilakukan dengan urutan yang benar supaya hasil akhirnya tidak salah. Setelah kita declare, kemudian kita menentukan output dan input data pada kotak-kotak hijau dan biru ini, sehingga ketika user memasukkan suatu data, data tersebut akan menjadi sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Seperti contohnya, jika kita meminta user memasukkan total harta warisan, kita mau data yang dimasukkan oleh user nanti akan menjadi variabel total harta. Dan contoh lainnya ialah untuk menentukan apakah pewaris memiliki anak atau tidak. Ini penting karena keberadaan anak sangat mempengaruhi bagian ayah dan ibu. Struktur logika yang digunakan akan kita masukkan ke percabangan logika pembagian. Program akan menghitung bagian untuk pasangan, suami atau istri terlebih dahulu, kemudian ibu dan ayah, dan setelah itu barulah anak-anak. Bisa dilihat di sini, jika orang yang meninggal kita sebut saja mayit memiliki suami, maka akan masuk ke percabangan lagi untuk menentukan apakah ia memiliki anak atau tidak, agar penghitungan warisan semakin akurat. Sedangkan jika sang mayit tidak memiliki suami, maka akan langsung otomatis terdata sebagai false dan melewatkan percabangan perhitungan suami yang memiliki anak. Nah, di sini kita gunakan percabangan untuk menentukan apakah suami tersebut memiliki anak sesuai dengan kaidah faraidnya. Jadi memang akurat. Nah, masuk ke kotak kuning di bawahnya yaitu sisa harta, sama dengan sisa harta dikurang bagian suami, yang artinya total harta warisan akan dikurangi jatah harta suami jika memiliki suami. Ini berlaku juga untuk percabangan istri, ibu, dan ayah. Nah, untuk anak digunakan sistem unit, di mana anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian sesuai dengan kaidah faraidnya. Setelah ada percabangan apakah ada anak laki-laki dan anak perempuan. Jika tidak ada atau 0, maka sistem akan mengeluarkan output di cabang sebelah kiri. Sedangkan jika ada, maka sistem akan mengeluarkan output di cabang sebelah kanan. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan output akhir berupa bagian masing-masing ahli waris. Flowchart utama ini membantu kita untuk memastikan bahwa alur berpikir tetap runtut dan tidak ada langkah yang terlewat. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide 7 dengan saya sendiri, Muhammad Gandiadi. Di slide ini kita melihat struktur program C++ secara garis besar. Program dimulai dari fungsi main, seperti program C++ pada umumnya. Di dalam main, performa dilakukan deklarasi variabel yang dibutuhkan, seperti total harta dan data ahli waris. Setelah itu program meminta input dari pengguna. Setelah input diterima, barulah masuk ke bagian perhitungan logika, pembagian warisan sesuai algoritma yang sudah dirancang. Terakhir, program menampilkan output berupa bagian masing-masing ahli waris. Struktur ini dibuat mengikuti format standar agar alurnya jelas, mudah dipahami, dan mudah diuji jika terjadi kesalahan. Nah, kita lanjut ke slide yang ke-8, yaitu implementasi C++.
Nah, di slide ini kita bisa melihat ada codingan C++ nya, yaitu dimulai dari pembukaan include IOStream dan include IOManip. Nah, kita masuk ke bagian in main-nya. Di sini ada di declare total harta, ada suami, ada istri, jumlah anak laki-laki, jumlah anak perempuan, ada ayah, ada ibu. Nah, di sini kita masuk ke siot. Di siot itu ada masukkan total harta warisan. Nah, ini kita jadikan scene-nya itu sebagai harta dan sebagainya. Jadi di sini ada program menentukan apakah ahli waris itu memiliki suami, istri, laki-laki, perempuan. Nah, dengan memasukkan ini sebagai 1 atau 0, ya atau tidak. Kita masuk ke bool, yaitu ada anak. Nah, kita menggunakan bool di sini, yaitu artinya ada anak itu ada jumlah anak laki-laki plus jumlah anak perempuan. Jadi variabel ada anak sama dengan jumlah anak laki-laki plus jumlah anak perempuan yang melebihi 0. Jadi jika kurang dari 0 maka akan dianggap false oleh program. Kemudian lanjut ke baris selanjutnya, yaitu double sisa harta sama dengan total harta. Ini untuk memudahkan penghitungan supaya tidak tabrakan antara sisa harta dengan total harta. Kemudian lanjut ke double berikutnya, yaitu ada mendeklar bagian suami, bagian ayah, bagian istri, bagian ibu sebagai 0 supaya tidak error nantinya jika dikompil. Nah, kita masuk ke percabangan if. Nah, di sini ada if, ada suami. Nah, di sini if bagian suami sama dengan ada anak, tanda tanya total harta dikali 1,0/4 total harta dikali 1/2. Nah, ini artinya apa? Variabel ada anak, jika ada anak itu benar, variabel ada anak itu benar, maka total harta akan dibagi 1/4. Nah, jika total harta itu salah, jika ada anak itu salah, maka total harta akan dibagi dengan 1/2. Nah, hasil dari ini sisa harta dikurangi dari bagian suami. Jadi sisa harta yang awal tadi, total harta sama dengan sisa harta, nah itu dikurangi dengan bagian suami yang sudah diperhitungkan tadi nih. Nah, kemudian terus ke bawah itu sama saja konsepnya dengan ada suami tadi, kan ada istri, ada ibu, ada ayah, dan ada anak, nih sama saja konsepnya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke total anak, total bagian anak. Nah, ini termasuk integer ya, integer total bagian anak. Nah, total bagian anak sama dengan jumlah anak laki-laki dikali 2 plus jumlah anak perempuan. Nah, kenapa dikali 2? Karena memang kaidah Faraida seperti itu. Jadi perhitungan di atas tadi, baris-baris di situ mengikuti kaidah Faraidnya. Termasuk dengan jumlah anak laki-laki tadi ini kan termasuk asobah ya, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi asbabul furud yang pertama itu kan ada ashabul furud yang pertama itu kan ada suami, istri, ibu, anak, ibu, ayah. Nah, kemudian anak itu termasuk asobahnya, jadi di bagian akhir dia perhitungannya. Nah, jadi anak laki-laki itu mendapat 2 bagian, nah sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian dalam asobah faraidnya ini. Nah, kemudian masuk ke baris selanjutnya, itu double bagian per unit sama dengan total bagian anak lebih dari 0, tanda tanya sisa harta dibagi total bagian anak titik 20. Nah, di sini kita memasukkan ternary operation. Total bagian anak lebih dari 0. Maksudnya itu total bagian anak jika lebih dari 0. Nah, jika benar maka sisa harta akan dibagi total bagian anak, dibagi variabel total bagian anak. Jika salah maka 0. Nah, sama kayak yang di atas tadi itu, jika ada tanda tanya total harta dibagi 1/4. Nah, itu di sebelah kiri titik 2 itu adalah menentukan true pointnya. Jika sebelah kanan maka false. Jadi itu namanya ternary operator. Nah, kita lanjut ke baris selanjutnya, yaitu kita menentukan hasil pembagian waris. Nah, di cout tulisan cout fix dan set precision 0. Nah, di sini nih gunanya supaya penghitungan warisannya itu kan banyak antar 000-nya. Nah, itu supaya tidak keluar hasil kayak ada tanda E atau apa kayak tanda ilmiah. Jadi biasanya jika ada program tertentu yang melibatkan banyak 0, banyak angka di belakang, nah, nanti itu jika tidak dimasukkan fix set precision 0 ini, tidak dimasukkan IOManip ini, input output manipulation ini, nah nanti hasilnya tuh tidak 000 banyak gitu. Nanti malah jadi kayak ada tulisan ilmiahnya seperti misalnya 100, nanti ada E4. Nah, itu jadi kita tidak mau seperti itu, jadi kita memasukkan fix set precision 0. Nah, kita lanjut di sini hasil pembagian warisnya, kita memasukkan bagian suami. Nah, di sini kita tinggal masukkan bagian suami tadi yang sudah diperhitungkan. Ada suami, ada istri, ada ibu, ada anak, ada ayah, ada anak laki. Nah,
ada jumlah. Nah, jika if jumlah anak laki-laki lebih dari 0, nah jadi jika anak laki-lakinya lebih dari 0, maka akan terlihat akan masuk ke siotnya ini. Nah, sama dengan jumlah anak perempuan juga. Nah, siot sisa harta terbagi habis sesuai faraid. Nah, jadi seperti itu codingan C++-nya, implementasi C++-nya. Di slide implementasi ini kita bahas bagaimana algoritma tadi benar-benar diterapkan ke dalam kode C++. Program dibuat berbasis C++ konsol dengan alur yang mengikuti flowchart secara beruntutan. Data ahli waris dimasukkan oleh user meliputi pasangan, orang tua, dan anak. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan ya. Data ahli waris ini dimasukkan berurutan mengikuti logika flowchart tadi. Jadi hasil akhir ditampilkan secara otomatis sesuai kondisi yang dipenuhi. Jadi pengguna tidak perlu menghitung manual sama sekali. Kita lanjut ke slide yang ke-9, yaitu pengujian dan contoh output. Nah, di slide ini kita bahas proses pengujian program. Setelah kita mengcoding banyak tadi, bagaimana sih hasil program itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat di slide ini ya. Program diuji menggunakan berbagai kombinasi input ahli waris, baik kasus dengan anak maupun tanpa anak. Kasus dengan atau tanpa pasangan serta orang tua juga diuji untuk memastikan logika berjalan dengan benar. Output dicek satu persatu untuk memastikan tidak ada bagian terlewat dan sisa harta terbagi habis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program mampu menghitung bagian masing-masing ahli waris secara otomatis dan konsisten berdasarkan input yang diberikan. Nah, walaupun program ini tadi masih terbilang prototype ya, belum meliputi seluruh kaidah faraid. Faraid itu kan luas ya, banyak cabang-cabangnya, seperti ada sepupu lah, ada inilah. Nah, jadi kita perlu batasan di sini. Seperti program tadi kan ada batasannya tuh. Kita membatasi hanya beberapa orang yang dilibatkan gitu ya. Jadi tidak semua. Jadi sebagai prototipe saja, sebagai awal dari program ini gitu ya. Jadi kita dapat melihat sekilas, oh ini gambaran kedepannya seperti ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner kelompok saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Islami Ryan. Jadi di sini saya akan melanjutkan sebuah presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Dan kita masuk ke slide yang ke-10, yaitu kendala. Selama pengerjaan, tentu ada beberapa kendala yang kami hadapi. Salah satunya adalah percabangan logika yang panjang dan saling bergantung. Aturan untuk ayah dan ibu juga bisa berubah tergantung ada atau tidak adanya anak, sehingga urutan perhitungan harus benar-benar diperhatikan. Kalau salah urutan, hasilnya bisa langsung keliru. Untuk mengatasi hal ini, kami memecah logika menjadi blok-blok kecil, menambahkan komentar di kode, dan melakukan pengujian bertahap. Diskusi rutin dalam kelompok juga sangat membantu untuk menyamakan pemahaman. Terus kita masuk slide yang 11, yaitu refleksi kelompok. Di slide refleksi, kami merangkum hal-hal penting yang kami pelajari. Yang paling terasa adalah bahwa logika merupakan fondasi utama sebelum mulai coding. Percabangan yang kompleks membutuhkan struktur yang rapi dan perencanaan yang matang. Selain itu, testing berulang terbukti sangat efektif untuk mengurangi error. Kerja tim juga mempercepat proses penyamaan logika dan pemahaman antar anggota. Program ini menunjukkan bahwa faraid memiliki cakupan yang luas. Dan prototipe ini adalah langkah awal yang realistis. Lanjut ke slide 12, yaitu pengembangan lanjutan. Terakhir, di slide pengembangan lanjutan kami membahas rencana ke depan. Program ini masih bisa dikembangkan dengan menambah jenis ahli waris yang lebih lengkap. Selain itu, program bisa dibuat versi GUI agar lebih ramah untuk pengguna awam. Validasi input juga bisa diperkuat untuk menghindari kesalahan pengguna. Pengembangan lainnya adalah penyimpanan hasil file dan simulasi berbagai skenario pewaris. Dengan pengembangan tersebut, program ini diharapkan bisa menjadi lebih bermanfaat. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami, dan saya akhiri. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.